Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngebahas 3 hal yang jadi jantungnya perjalanan spiritual kita. Islam, iman, dan ihsan. Biar gampang, coba bayangin deh, kita ini lagi mau bangun sebuah rumah spiritual. Nah, 3 hal ini adalah bahan bangunan utamanya. Pertanyaannya kan sering banget gini, gimana sih caranya biar iman kita tuh kokoh? Nah, di sini kita akan pakai analogi yang seru banget, membangun rumah. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana setiap bagian dari rumah ini, mulai dari pondasi, tiang, sampai atapnya, punya peran yang super penting. Oke, setiap bangunan yang kuat itu pasti dimulai dari dasarnya. Iya kan? Nah, tahap pertama dalam konstruksi rumah spiritual kita ini adalah fondasi. Dan fondasi inilah yang kita sebut dengan Islam. Jadi intinya begini, Islam itu adalah semua tindakan kita yang kelihatan dari luar, aksi nyata kita sebagai seorang muslim. Inilah yang jadi dasar dari segalanya. Coba bayangin, bangunan mana sih yang bisa berdiri tegak tanpa fondasi? Nggak ada kan? Nah, sama halnya dengan ini. Terus batu bata atau balok beton buat ngebangun fondasi ini apa? Ya rukun Islam ini, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai haji. Setiap rukun ini adalah perbuatan nyata yang bikin dasar kita jadi super kuat, siap buat nopang semua yang akan kita bangun di atasnya. Oke, fondasinya udah mantap, udah kuat. Sekarang ngapain? Iya, kita mulai naik ke atas. Kita mulai bangun kerangkanya, tiang-tiangnya, dindingnya. Ini adalah level berikutnya. Nah, disinilah perbedaannya jadi menarik banget. Kalau tadi kita ngomongin hal yang kelihatan dari luar, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Iman, letaknya itu di hati. Nggak bisa dilihat pakai mata, tapi wah, kekuatannya itu yang menopang segalanya dari dalam. Tiang-tiang pancang dan dinding-dinding kokoh yang bikin rumah spiritual kita ini kuat, inilah dia, keenam rukun iman. Percaya sama Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir. Ini yang bikin bangunan kita nggak gampang goyah kalau kena angin kencang. Baik, fondasi udah beres. Strukturnya udah berdiri tegak, kurang apa lagi coba? Tentu saja, atapnya, mahtotannya. Inilah elemen puncak yang bikin rumah kita jadi lengkap, indah, dan terlindungi. Inilah ihsan. Jadi, ihsan ini levelnya beda lagi. Ini bukan lagi soal apa yang kita lakukan atau apa yang kita yakini, tapi soal bagaimana kualitas hati kita saat melakukannya. Ini adalah puncak kesadaran, di mana kita merasa deket banget sama Allah, setiap saat, setiap detik. Dan ada satu hadis yang luar biasa banget buat ngejelasin ini. Dengerin ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihatmu. Coba deh direnungin sebentar. Beribadah seolah-olah kita melihatnya. Itu dalam banget kan? Nah, dampaknya apa? Keren banget. Dengan ihsan, semua perbuatan di fondasi tadi, di level Islam, itu jadi naik kelas. Sholat bukan lagi sekedar kewajiban yang dicentang, tapi jadi momen pertemuan penuh cinta. Puasa bukan cuma nahan lapar, tapi jadi proses pembersihan jiwa yang sejati. Oke, sekarang yuk kita mundur sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Gimana sih wujud rumah iman yang utuh dan sempurna itu kalau ketiga bagian ini udah menyatu? Nah, lihat deh tabel ini. Ini rangkuman yang pas banget. Jadi Islam itu fondasinya. Tanpa itu, ya ambruk. Iman itu tiang dan strukturnya, yang bikin bangunan ini kokoh dan tegak. Dan ihsan itu atapnya, yang indah, yang melengkapi dan melindungi semuanya. Kelihatan banget kan hubungannya? Satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahin. Jadi bisa dibilang ini kayak tangga perjalanan spiritual kita. Kita mulai dari Islam, yaitu apa yang kamu lakukan, lalu kita naik ke iman, yaitu apa yang kamu yakini, dan puncaknya adalah ihsan, yaitu gimana kualitas hatimu. Simple tapi kena banget. Atau bisa juga kita lihat seperti ini, ada 3 tingkatan. Mungkin ada yang berhenti di level Islam, yang penting udah salat, udah puasa, selesai. Ada lagi yang naik ke level iman, hatinya benar-benar percaya dan kokoh. Tapi yang paling istimewa adalah mereka yang berhasil sampai di puncak, di level ihsan, di mana hati mereka itu benar-benar terhubung dengan Sang Pencipta. Nah, setelah kita lihat nih blueprint lengkap rumah spiritual ini, dari fondasi sampai atapnya yang indah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Jadi, di mana Anda akan memulai? Mungkin memperkuat lagi fondasinya? Atau mulai membangun tiang-tiang iman yang lebih kokoh? Atau mungkin sudah saatnya kita mengejar keindahan atap ihsan itu?